Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 Fructus. Saya Imam Mahmuda sebagai moderator. Yang kedua Muhammad Sidik. Yang ketiga Yuniar Winanda. Yang keempat Yulia Triani. Dan yang kelima Rizka Agustina. Kami sedikit mempresentasikan yaitu Simplesia biji pala yang akan dijelaskan Ibu Yulia Triani. Baik, terima kasih Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Simplicia fructus adalah simplicia yang diambil dari bagian tanaman yang berupa buah yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional dan bahan makanan. Biji pala itu nama lain adalah Myristica progran fructus. Klasifikasi ilmiah dari Kerajaan Plantea, divisi Magnolophyta, kelas Magnoliapsida, ordo Magnoliales, famili Myristicaceae, genus Myristica, spesies M. fragans. Nama bionimia Myristica. Khasiat dan kegunaan biji pala adalah sebagai minyak atsiri dan obat penenang karena kandungan myristicin-nya. Selain itu, pala memiliki antibakteri, antimikroba, dan anti radang yang baik manfaatnya bagi kesehatan. Manfaatnya juga bisa meredakan hidung tersumbat, mencegah kerusakan sel, dan menghambat pertumbuhan bakteri. Alat-alat dan bahannya yaitu 1. Biji pala, 2. Blender, 3. Ayakan, 4. Pisau, 5. Sendok, 6. Tatakan, 7. Wadah, dan 8. Open. Tahap-tahap Simplicia pala yaitu 1. Pengambilan Simplicia pala. Pengambilan Simplicia pala yang bijinya akan digunakan yang bersih hendaknya berasal dari buah pala yang benar-benar telah masak dan juga dari pohon pala yang mempunyai sifat-sifat pohon dewasa yang tumbuh sehat, mampu memproduksi tinggi dan kualitas baik. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan Simplicia dengan pengotor. Memisahkan kotor-kotoran atau bahan-bahan yang asing lainnya dari bahan Simplicia, bertujuan untuk memperoleh Simplicia yang sesuai standar yang telah ditetapkan, antara lain kemurnian, kebersihan, dan ukuran yang tingkat kerusakan bahan baku. Yang ketiga, pencucian bertujuan untuk membersihkan pengotor yang masih di Simplicia seperti tanah, rumput. Yang keempat, Bu. 4 perajangan dilakukan untuk memperoleh permukaan bahan baku, di mana hal ini bertujuan untuk membantu proses pengeringan. Simplicia yang sudah dirajang siap untuk pengeringan. Yang kelima, pengeringan. Pada proses pengeringan kita menggunakan oven. Slide yang kelima, Bu. Pengeringan. Pada proses pengeringan kita menggunakan oven. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air, menghilangkan aktivitas enzim, serta pengeringan dilakukan untuk memudahkan proses Simplicia yang sudah dikeringkan dengan suhu 40-50 derajat Celcius dikeluarkan dengan oven. Kemudian di blender berguna untuk mendapatkan Simplicia berbentuk serbuk. Simplicia yang berbentuk serbuk dipindahkan ke wadah. Sortasi kering menggunakan ayakan, bertujuan memisahkan Simplicia dari benda lain yang tidak diinginkan dan pengotor yang tertinggal pada Simplicia. Ketujuh, pengepakan dan penyimpanan.
Simplicia disimpan pada tempat yang tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak terjadi penyimpangan warna, bau, rasa, dan Simplicia kering disimpan di suhu kamar 15-30 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, di sini Mbak Yuli, kami membuka 2 sesi pertanyaan untuk teman-teman. Yang kurang jelas boleh ditanyakan, nanti insya Allah tim kami menjawab. Silakan. Silakan yang mau bertanya untuk Simplicia Pala. Mohon maaf Mas Imam, langsung ke yang lada sekalian aja dulu. Oh ya. Baik, Simplicia Lada yang akan dibacakan dengan Mbak Yuniar Winanda. Maaf Muhammad Sidik. Oh, Muhammad Sidik. Ada Mas Sidik? Ada Mas Imam. Baik, Oh ya, terima baik. kasih Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari yang sebelumnya, sekarang masuk ke sesi Piperis albifructus atau kita lebih familiar menyebutnya biji lada putih. Oke, next Bu. Simplicia fructus adalah simplicia yang diambil dari bagian tanaman berupa buah yang biasa dijadikan sebagai obat tradisional dan bahan-bahan masakan. Selanjutnya, Bu. Piperis albifructus, nama lainnya yang lebih populer atau lebih dikenal sebagai lada putih, merica putih, nama tanaman asalnya dari Piper nigrum, keluarga Piperaceae. Zat berkhasiat utama sebagai minyak asiri dan pati. Penggunaannya sebagai carminativa atau lebih sering dipakai untuk bumbu masak. Pemberiannya sebagai bau aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan adalah buahnya, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, Bu. Ini tahap-tahap pembuatan Simplicia lada. Yang pertama adalah sesi pemanenan, pengumpulan bahan baku, pemetikan sampai dengan 1 kg lada putih. Tahapan kedua, setelah dipetik, lada dicuci, dikupas. Selanjutnya, Bu. Setelah dikupas lalu dicuci ulang sebelum disortir. Selanjutnya masuk ke sortasi basah. Sortasi basah ini memisahkan biji-biji lada yang baik, yang berisi, yang tidak hitam. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya masuk ke sesi pengeringan. Pengeringan dijemur dalam terik matahari langsung selama 3 hari atau bisa juga menggunakan oven. Selanjutnya, setelah kering kembali disortasi, kembali dipilih yang bagus dan yang tidak bagus. Cara yang selanjutnya adalah penggilingan atau penghalusan dengan cara di blender. Selanjutnya, Bu. Setelah di blender, diayak agar terpisah dari granul-granul yang masih kasar dan halus.
Oke, maaf tadi saya kelempar keluar. Udah selesai presentasinya tadi? Sudah Bu, baru ini Bu, yang terakhir untuk pengayakan Bu. Bisa Yang ditampilkan sampai berapa? pengayakan. Ini ya. Ya Bu. Mas Sidik. Iya, tapi tadi untuk keterangannya sih sudah selesai ya, pengayakan dilakukan untuk bertujuan untuk memisahkan dari bagian-bagian yang masih kasar dengan yang sudah benar-benar halus. Untuk selanjutnya adalah masuk ke tahap pengemasan. Next, Bu. Ya, ini yang seperti saya bilang tadi, setelah dihaluskan, kita kemas ke dalam botol berisi 250 gram, lalu diletakkan di lemari dan siap digunakan. Baik, terima kasih Mas Sidik. Kami buka 2 sesi pertanyaan yang memang kurang jelas atau tahapan-tahapan yang memang mau dipertanyakan. Kami buka, silakan. Mari teman-teman. Mas mau nanya boleh? Boleh. Buat untuk Simplicia lada ya. Nah, untuk ladanya sendiri itu kan rasanya agak pedas ya. Terus untuk konsumsinya itu bisa nggak kita tambahin media susu atau madu gitu? Kalau untuk dasarnya memang bukan agak pedas lagi, karena memang dia pedas sebenarnya untuk lada sendiri. Kalau kapasitas volume yang banyak pasti dia pedas. Tapi kalau untuk masalah penambahan, untuk kayak susu, untuk yang lain, zat yang lain, itu akan mengurangi rasa aromatiknya sendiri atau aroma sendiri. Itu boleh dikembangkan pertanyaan jawabannya sama teman-teman, Mas Sidik, Mbak Niar. Ya, sebenarnya penggunaan lada sendiri itu penggunaannya sedikit sekali, Mbak. Kita cuma menggunakannya sebagai campuran dan dicampur dengan bahan-bahan lain. Begitu. Jadi pada intinya itu masih bisa ditambah dengan zat lain gitu ya, seperti susu atau madu gitu untuk konsumsinya supaya menghilangkan rasa pedesnya itu. Ya, memang penggunaan umumnya untuk campuran pelengkap. Oke, baik. Terima kasih Mas Sidik, Mas Imam, dan Mbak Yuniar semuanya. Sama-sama. Sama, Mbak. Satu lagi yuk ditanya. Izin bertanya Mas Imam dari kelompok 1 Rizoma tentang biji pala tadi Mas ya. Bisa tadi disebutkan di situ bisa untuk obat penenang Mas ya. Coba lihat di PPT-nya Mas. Itu cara pakainya bagaimana dan untuk penenang yang seperti apa Mas? Itu Mas Imam. Baik Mas Hari, terima kasih. Untuk zat pala sendiri memang dicantumkan untuk penenang. Maksudnya penenang ini mungkin sedikit banget ya. Nanti akan dibantu dijawab dengan Mbak Yuniar Winanda. Untuk teknisnya aja, jadi dia itu bijinya itu mengandung zat yang memang mempengaruhi proses refleksi gitu. Jadi kita itu kalau minum itu yang sudah dianjurkan dengan takaran mungkin 1 gelas 250 ml atau 200 ml air dalam 1 sendok atau setengah sendok biji pala itu biar refleks untuk saraf kita. Jadi kita istirahatnya tenang, tidak terganggu. Sebenarnya gitu. Boleh ditambahkan dengan Mbak Yuniar untuk Berarti kandungan. untuk istirahat Mas ya, untuk mungkin penenang tidur gitu Mas ya. Iya, untuk mengatasi insomnia, bukan penenang yang lain. Untuk mengatasi insomnia, sulit tidur.
sulit istirahat. Begitu Mas Ari. Jadi harus berbentuk bubuk ditumbuk dulu gitu Mas ya? Ya, kita sudah buat namanya yang serbu halus tadi yang sudah diayak dengan kami. Nah, itu boleh di situ. Atau lebih nggak harus dihitung 1 sendok, 2 sendok itu ya makan mentahnya masih muda itu juga bisa sih. Tapi kan zatnya kurang kalau masih muda, harus yang tua. Berarti harus yang tua Mas ya, bukan yang muda. Benar, harus yang tua banget, dan tua itu ya agak keras. Makanya kita kewalahan untuk pemblenderan dan pencacakannya tadi. Itu, Mas Ari. Itu kalau ada nggak batasan usia yang harus dipakein itu buat menenang? Semua dewasa atau anak-anak boleh gitu gimana Mas? Dosisnya maksudnya ya Mas Ari. Ya, maksudnya dosis untuk dewasa, apa anak-anak, apa semua kalangan bisa mengkonsumsi, anak-anak, dewasa, atau bayi pun sekalipun bisa, seperti itu, Mas. Soalnya kan yang nggak bisa tidur bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga mungkin nggak bisa tidur. Baik, Mas Ari, saya bantu menjawab. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya anak Mas Ari butuh, ya boleh diberikan, tetapi dengan takaran. Karena biji pala sendiri juga sering dipakai untuk penambahan makanan. Gitu. Berarti anak-anak boleh, Mbak ya? Boleh, asal tidak terlalu banyak. Takarannya Kalau ada, Mbak, untuk berapa bayi anak, di Mbak? bawah Harus berapa? sebelum MPASI ya belum bisa diberikan Iya, rempah. maksudnya ada nggak untuk anak-anak takarannya? Kalau tadi kan Mas Imam dewasa itu setengah sendok 250 ml air kalau nggak salah ya. Ini kalau anak-anak ada nggak takarannya setengah sendok atau berapa sendok? Biasanya kalau ini Mas Ari, biasanya kalau untuk anak-anak itu biasanya berbentuk makanan Mas Ari. Udahan. Contohnya di sini ada manisan ya, manisan kulit pala gitu kan. Manisan yang biji pala sudah dihaluskan dicampur kue gitu ya, disebutkan Mbak Nia tadi. Kalau untuk anak-anak gitu, cuman untuk di lapangannya saat ini itu lebih ke dewasa gitu, Mas Ari. Oh, kalau anak-anak berarti nggak bisa langsung Mas ya kayak bubuk tadi nggak bisa. Harus sudah dikombinasi dengan seperti roti dan lain-lain gitu. Takaran mungkin itu takaran sendok makanan yang kecil itu Mas gitu, itu pun dicampur makanan. Oh, Untuk begitu. Jadi dosisnya orang dewasa ada nggak itu Mas? Tadi sudah Dosis ada ya? dosis ya, Mas. Mbak, tadi kalau dewasa udah dijelaskan Mbak. Kalau yang untuk anak ini yang belum jelasnya berapa sendoknya, maksudnya cara pakainya. Tadi kan Mbak Nia kira-kira secukupnya, kan kita perlu tahu secukupnya itu berapa gram, berapa sendok gitu. Tapi kan ternyata udah dijawab sama Mas Imam harus dikombinasi dengan roti dan sebagainya. Tidak bisa langsung gitu tadi Mbak. Ya udah gitu aja Mas Imam. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dan semoga apa yang ditanyakan bisa menjawab, dan kalau memang belum puas untuk menjawabnya kan ada link pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompoknya, siapa tadi Mas Imam ya? Foto-fotonya sudah bagus ya, sudah menunjukkan setiap proses, tapi dari segi keterangannya masih kurang. Jadi setidaknya setiap proses itu ada keterangan. Misal pencuciannya harus seperti apa, sortasi seperti apa ya. Jadi walaupun singkat, tetapi ada penjelasannya. Mungkin nanti bisa ditambahkan di PPT-nya ya. Jadi bisa direvisi PPT-nya, kemudian dijadikan satu untuk setiap simplisianya itu jadikan satu saja. Jadi nggak perlu masing-masing ya. Begitu pula untuk yang lainnya ya, saya berikan kesempatan lagi untuk memperbaiki PPT-nya. Nah, kalau untuk yang kelompok Faras tadi, jika memang ingin mengubah simplisianya, disilakan ya, tapi nanti harus presentasi ulang ya, karena tentu berubah. Tapi kalau misal apa namanya tetap
tolong ditambahkan untuk pengemasannya seperti apa, setiap prosesnya bagaimana. Tapi kalau mau diubah juga boleh ya, menyesuaikan dengan simplisinya yang ada. Tapi nanti pertemuan berikutnya kita sediakan slot waktu untuk presentasi ya, sesuai dengan simplisinya apa. Jadi harapannya di setiap acara praktikum itu nilainya jangan anjlok lah ya. Artinya kalau sampai anjlok itu sangat berpengaruh dengan nilai-nilai yang lain. Apalagi ini sesuatu yang sifatnya simple, yang bisa dilakukan tidak mesti ke kampus. Jadi harapannya kalian bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Ada lagi kelompok yang belum maju. Sepertinya kalau dari file PPT yang dikirim sudah saya klik semua. Ada yang belum? Sudah semua kan ya? Oke, kalau sudah semua berarti cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Belum, Bu. Kelompok 3. Sepertinya filenya belum dikirimkan. Apa judul simplisianya?